Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang masih memberi saya kesempatan untuk berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, menyampaikan sebagian dari isi hati Tuhan bagi kita semua. Mumpung masih ada kesempatan bagi kita untuk datang ke rumah Tuhan, mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, karena akan ada masanya bagi kita untuk tidak bisa datang bersekutu seperti sekarang ini. Sekali lagi saya mau katakan akan ada masanya. Jadi kalau ketika kita punya kesempatan, harusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak sedang membandingkan kehadiran Bapak Ibu di rumah dengan hamba-hamba Tuhan, kehadiran Bapak Ibu di tempat ini dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, tidak sama sekali. Tapi yang saya ingin katakan adalah setiap ada kesempatan kita melayani Tuhan, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena akan ada masanya, kesempatan itu tidak akan datang lagi. Amin. Amin. Baik, kita akan baca dari satu firman Tuhan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, sesungguhnya hati saya keluh Bapak Ibu. Ini mudah disampaikan tapi sulit dilakukan. Kita baca dari Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Saya baca, bagi Bapak dan Ibu silakan simak dengan baik. Bila perlu kalimat ini dihafalkan, firman Tuhan ini dihafalkan, supaya ketika kita mengalami pergumulan kita ingat firman ini. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengambil firman Tuhan kalau tidak pernah hafal firman Tuhan. Karena kehadiran Bapak Ibu di sini, kehadiran Bapak Ibu di rumah untuk secara serius beribadah, itu seperti menabung. Jadi kalau tabungannya banyak, ketika pergumulan datang kita bisa tarik dari tabungan itu. Tapi kalau kita tidak pernah menabung, ada pergumulan, bagaimana kita mau tarik firman Tuhan? Yang ada kita uring-uringan gak jelas. Tapi kalau kita rajin menabung firman Tuhan, ketika pergumulan datang, maka kita tinggal menarik apa yang ada di tabungan kita, dan kita menjadi kuat. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, lalu saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu, saya harus meyakinkan diri saya sendiri dulu. Jangan saya menjadi juru bicara saja, tapi saya tidak menghayati firman Tuhan ini. Satu pernyataan iman dari seorang Nabi Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, saya coba hafal Bapak Ibu. Saya coba hafal. Tadi pagi sama istri saya pun kami coba hafalin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang, aku akan bersorak-sorak dan beria-ria dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita pelajari sama-sama, mari kita renungkan, mari kita kembali ke ribuan tahun lalu. Ketika Habakuk menulis firman Tuhan ini, posisinya seperti apa sih? Kalau Bapak Ibu sedang jatuh cinta, menulis surat cinta itu gampang. Rasanya tangan ini nggak mau diberhentiin, betul? Ya karena saya dulu pernah jatuh cinta kan, jadi tahu kan. Ini tangan nggak mau pokoknya mau nulis aja segala yang baik buat pasangan kita yang kita cintai, betul ya? Kecuali ada yang belum pernah jatuh cinta yang mungkin memahaminya susah. Tapi kalau bagi orang yang sudah pernah jatuh cinta, apalagi dulu zaman surat,
Lalu zaman apa itu yang kotak itu? Apa namanya itu yang kotak kecil itu? Sorry? Pager. Waduh, luar biasa, terus kata-kata mesra. Tapi ketika surat ini ditulis Bapak Ibu, ketika kisah ini ditulis, ketika pernyataan iman ini ditulis, tidak dalam keadaan sukacita. Tapi Habakuk sedang dalam pergumulan yang berat. Dia mengalami penderitaan tidak hanya pada masa pemerintahan Raja Yoyakim yang sangat jahat, tapi juga menghadapi bangsa Israel yang sangat bebal. Jadi kita pahami dong bahwa pernyataan iman ini tidak ditulis dalam keadaan yang baik, tidak ditulis dalam keadaan yang senang. Satu kali saya diminta untuk membuat surat oleh pimpinan saya, tolong buat surat. Saya lagi nggak konsentrasi, disuruh bikin surat selembar juga nggak akan kelar sehari, Bapak Ibu. Selembar surat, kalau pikiran ini lagi nggak di situ, nggak akan kelar, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa firman Tuhan ini berkuasa dalam segala pergumulan, dalam segala penderitaan. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan. Luar biasa. Bukan satu perkara yang mudah. Amin. Bisa nggak ya kita begitu ya? Kalau orang waras nggak mau nih Bapak Ibu nulis begitu. Itu yang waras bagi manusia. Tapi yang waras bagi Tuhan mestinya seperti ini. Amin. Kalau orang yang normal di hadapan manusia, dia maunya yang baik-baik saja Bapak Ibu. Dia nggak mau yang jelek. Tapi orang yang normal bagi Tuhan, apapun keadaannya, dia akan berkata, aku akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria bagi Tuhan. Amin. Satu kali saya bertemu dengan salah seorang klien, kami sudah lama nggak ketemu. Lalu waktu dia ke kantor, dia telepon saya, dia hubungi saya, Pak. Oh, dia panggil saya Bang, saya ada di bawah, saya mau ketemu. Lalu saya temui Bapak ini, umurnya lebih muda dari saya, pengusaha yang berhasil, tapi dia merintis dari nol. Dengan ketekunan dan bisa dipercaya orang lain, maka dia merintis usahanya, semakin lama semakin maju, semakin besar. Dan hampir 90% klien saya itu berafiliasi dengan negara Cina. Hampir 90%. Negara Cina menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia setelah Amerika. Jadi apapun yang terjadi di Cina itu akan berpengaruh di kita. Karena dia pengusaha, saya tanya dong. Saya pun bergerak di bidang sektor real gitu ya, saya tanya. Kok situasi ekonomi sekarang seperti apa? Ekonomi jalan sih Bang, tapi pelan. Dia bilang begitu. Dan ini akan sampai semester depan tahun 2021. Bapak Ibu ketika mendengar informasi seperti itu bukan sesuatu yang menyenangkan kita, bukan? 6 bulan kita bertahan di pandemi ini, 6 bulan. Kalau sekarang kita bertahan, kalau sekarang kita bisa bertahan 6 bulan, puji Tuhan. Tapi apakah 10 bulan ke depan kita masih bisa bertahan? Itu pertanyaan lain. Karena tidak ada kepastian di dunia ini. Berarti sampai 1 semester tahun 2021 keadaan tidak akan semakin baik. Mendengar itu manusia normal ciut Bapak Ibu. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan yang kita hafal, yang kita mau hafalin, Bapak Ibu tidak boleh cium. Apalagi kita barusan menyanyikan lagu Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Mendengar berita bahwa kesulitan ini akan sampai akan sampai semester depan 2021, tidak boleh menjadikan anak-anak Tuhan ciut. Lalu kita hafalin dong, sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, aku akan tetap bersorak-sorak. Sampai semester 1 2021, Bang. Tapi kita lebih baik berdoa dan berupaya, Bang. Itu kalimat terakhir. Tapi kita lebih baik berdoa dan berupaya, Bang. Ada satu survei dari Joshua Fund. Saya coba selidiki apa sih Joshua Fund ini. Joshua Fund itu satu lembaga swadaya masyarakat yang punya tujuan memberkati bangsa Israel dan negara tetangga di sekelilingnya. Dia berkata begini, hampir 50% orang Amerika percaya bahwa pandemi, keadaan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi adalah seruan Tuhan bagi orang Amerika untuk berbalik dari iman. Kalau ketika Bapak Ibu diberkati, itu sesungguhnya Tuhan sedang berbicara lirih. Anakku, aku memberkati engkau, jadilah berkat bagi orang lain. Ketika Bapak Ibu diberkati, ingat baik-baik, sebetulnya Tuhan sedang berbicara lirih bagi Bapak Ibu. Saking lirihnya Bapak Ibu tidak dengar. Amin. Ketika keadaanmu baik-baik saja, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya Tuhan ingin berbicara kepadamu, tapi Tuhan berbicaranya dengan lirih. Saking lirihnya Bapak Ibu tidak dengar apa yang Tuhan sampaikan. Tapi lama-kelamaan ketika Bapak Ibu tidak dengar, Tuhan akan berbicara dengan keras. Lewat apa? Pandemi. Amin. Sekarang saatnya Tuhan berbicara tidak hanya dengan lirih, tapi Tuhan berbicara dengan toa, dengan speaker. Mari berbalik, bangun. Amin. Sekarang pergumulan bagi kita Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dulu Bapak dan Ibu imannya tidur, begitu juga dengan saya. Saatnya seruan itu datang kepada Bapak dan Ibu. Anakku, bangkit. Anakku, bangun. Amin. Satu kali saya membaca satu artikel di media sosial dari seorang, saya tidak tahu apakah dia masih artis atau mantan artis, saya tidak tahu. Karena sudah lama saya tidak membaca soal-soal itu, tidak nonton soal-soal itu. Tapi entah kenapa saat itu saya baca, Tuhan izinkan kesulitan keuangan dialami oleh orang ini. Lalu hal yang paling sederhana yang kita lakukan sebagai manusia ketika kita kesulitan keuangan, pasti kita coba pinjam sama orang lain. Betul ya? Itu cara yang paling simpel, paling cepat, paling mudah. Gitu kan? Dan pertanyaan yang sama diajukan oleh teman artis ini. Waktu kamu mengalami kesulitan keuangan, kenapa kamu tidak pinjam sama si Anu gitu? Kan gitu ceritanya. Saya coba ceritakan kisah ini pakai bahasa saya. Lalu dia bilang begini, si Anu bukan sumber keuangan saya. Itu satu pernyataan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Si Anu bukan sumber keuangan saya. Kalau saya perlu sesuatu, saya akan berdoa dan berharap mujizat. Kalau Tuhan gerakkan si Anu untuk menolong saya, bukan urusan saya. Amin. Bapak Ibu harus tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Lalu yang hebatnya luar biasa, dia bilang begini, Anda tidak boleh bayangkan saya yang dulu. Saya yang dulu saya yang tolol, saya yang dulu saya yang bodoh, tapi saya yang sekarang saya yang berbeda. Kalau dulu mungkin cara itu saya ambil. Ketika saya kesulitan keuangan, saya datang sama teman, saya coba pinjam sama teman itu. Tapi kalau Bapak Ibu bicara dengan saya yang sekarang kan gitu ya, maka cara itu tidak akan pernah saya lakukan. Saya akan berdoa dan saya berharap mujizat datang kepada saya.
tidak mungkin orang bisa berkata seperti itu kalau dia tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin. Amin. Kalau dia punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dia mampu berkata, manusia bukan tempat pertolonganku, tapi Tuhan tempat pertolonganku. Amin. Sesuatu yang sebetulnya sungguh harusnya kita hayati sama-sama. Harusnya. Ketika Bapak Ibu punya pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan, maka Bapak dan Ibu akan punya penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Itu pasti. Panenggolan apa sih penyerahan diri itu, Panenggolan? Penyerahan diri itu adalah menyerahkan hidup kita berbakti sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatanmu harus sama dengan pernyataan imanmu. Betul? Kalau Bapak Ibu hanya percaya kepada Tuhan tapi pikiranmu jauh dari Tuhan, lalu perkataanmu jauh dari Tuhan, perasaanmu jauh dari Tuhan, perbuatanmu apalagi, Bapak Ibu tidak akan pernah punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tidak pernah. Amin. Jadi pengalaman hidup bersama Tuhan itu sifatnya pribadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tidak bisa menggunakan pengalaman pribadi Bapak dan Ibu untuk saya. Tidak bisa. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan itu sifatnya pribadi. Dan ketika kita mengenal, merasakan, menghayati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada yang tidak penting selain hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian juga dengan Habakuk, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelajari semua dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada tokoh di dalam Alkitab yang bebas dari pergumulan. Tidak ada. Kita boleh bilangi satu-satu. Bagaimana Abraham bergumul untuk keturunannya. Bagaimana Musa bergumul untuk penindasan bangsa Mesir terhadap bangsanya. Bagaimana Naomi dan Ruth bergumul untuk keturunannya. Bagaimana Ayub bergumul untuk penderitaan. Bagaimana Yeremia dan Paulus bergumul untuk pelayanannya. Pertanyaannya, apakah Habakuk dan tokoh-tokoh dalam Alkitab semuanya mundur karena bebannya berat? Saya yakin dan percaya tidak ada yang bisa menandingi pergumulan yang dihadapi hamba-hamba Tuhan dibandingkan dengan pergumulan Bapak Ibu di sini. Tidak ada. Lalu ketika kita membaca firman Tuhan, jangan pernah kesampingkan pergumulan itu. Karena kalau Bapak Ibu coba bacain baik-baik aja, Bapak Ibu akan salah arah. Saya ingin jujur di hadapan Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada Bapak Gembala saksi hidupnya. Ketika pergumulan berat, pergumulan menekan hidup hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang mundur dari pergumulan itu. Bahkan sampai nyawa pun menjadi taruhannya. Kalau sekedar mengorbankan perasaan, itu hal yang terlalu kecil bagi seorang hamba Tuhan. Jadi saya ingin katakan bagi Bapak dan Ibu yang hamba Tuhan, jangan baperan jadi hamba Tuhan. Amin. Amin. Jangan baperan Bapak Ibu. Karena nyawa pun sesungguhnya menjadi taruhan bagi setiap hamba Tuhan. Lalu saya datang, saya temuin, hubungi Pak Gembala. Saya mengajukan untuk mundur. Ada beberapa kali saya sampaikan ke Pak Gembala. Tapi puji Tuhan tuh Bapak Gembala melarang. Puji Tuhan. Kalau waktu itu Pak Gembala bilang, oh iya Pak, silakan buat surat pengunduran dirinya. Kelar hidup saya Bapak Ibu. Ada beberapa kali saya datangi Pak Gembala, saya minta waktu untuk
bicara dengan Pak Gembala, Pak Gembala saya minta mundur dari pelayanan. Saya akan jadi jemaat biasa. Lalu ketika kul kemarin di rumah salah satu anggota kul kanan, ada satu firman Tuhan yang disampaikan Pak Gembala, dan itu powerful sekali bagi saya dan harusnya bagi Bapak dan Ibu yang mengasihi Tuhan. Apa itu? Sesungguhnya hambaku yang benar akan hidup karena iman. Tapi ketika hambaku mundur, aku tidak berkenan kepadanya. Widih, kalau saya dengar firman itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mundur, saya sudah sangat bersyukur. Saya coba baca di bahasa Indonesia sehari-hari. Sesungguhnya hambaku yang benar akan hidup. Kalau dia mundur, aku tidak akan senang. Kalau Tuhan gak senang, Bapak Ibu mau kemana? Amin. Kalau saya nggak senang sama Bapak Ibu, hal yang biasa, nggak ada pengaruhnya, nggak ada dampaknya. Bapak Ibu tidak senang sama saya, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali bagi saya dan keluarga saya. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau Tuhan sudah tidak senang sama kita mau kemana? Jadi tadi pagi saya ulangi lagi sama istri saya kata, kau ingat nggak kata-kata Pak Abraham? Ingatlah, syukur kita nggak jadi mundur ya. Ya, saya sampaikan ini setelah beberapa tahun. Niat saya itu saya sampaikan ke Bapak Gembala setelah beberapa tahun. Hari ini saya mau sampaikan karena saya teringat akan firman Tuhan. Sesungguhnya orangku yang benar akan hidup karena iman, dan ketika dia mundur aku tidak berkenan kepadanya. Sekarang firman itu saya sampaikan buat Bapak dan Ibu, jangan pernah undur dari pelayanan. Pak kan nggak jadi pekerja pelayan Tuhan. Oh, bukan begitu maksudnya. Panggilanmu apa sebagai hamba Tuhan? Amin. Sekarang saya mungkin menjadi orang yang paling berbahagia. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa pengalaman bersama Tuhan itu pribadi sifatnya Bapak Ibu. Tidak bisa digantikan dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Sekali kita melekat sama Tuhan, nilai-nilai yang lain itu tidak berarti ternyata. Amin. Nilai-nilai yang lain tidak berarti, bukan karena nilai-nilai itu jahat, bukan karena nilai-nilai itu buruk, bukan karena nilai-nilai itu negatif, tidak sama sekali. Tapi karena ada nilai-nilai yang lebih tinggi yang aku peroleh. Oh haleluya. Kalau kita sudah mengerti ada nilai-nilai yang lebih tinggi, lalu kita mengarahkan hidup kita kepada nilai-nilai yang tinggi itu, kita berjalan sesuai dengan iman yang dianugerahkan Tuhan Tuhan bagi kita, maka kita berani berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, aku akan tetap memuji Tuhan. Hari ini sesungguhnya firman Tuhan itu harus kita ingat baik-baik. Pak Gembala waktu doa pagi-pagi sudah bilang hari-hari akan semakin jahat, dan bukan jahat, tapi jahat banget. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan, tidak punya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sekali-kali Bapak Ibu tidak akan pernah mampu berkata seperti Habakuk berkata, tidak akan pernah mampu. Bukankah sebagai hamba Tuhan seharusnya perkataan Habakuk menjadi perkataan kita semua? Amin. Sekalipun yang kubutuhkan tidak ada Tuhan, sekalipun yang kuinginkan tidak ada Tuhan, aku juga tidak makmur Tuhan, tapi aku tetap mau berkata bahwa aku akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria bagi Tuhan. Kalau kita terjemahkan di terjemahan lain, Bapak Ibu, tidak cukup bersorak-sorak hanya tepuk tangan, sukacita. No, Bapak Ibu, ternyata bersorak-sorak dan beria-ria yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, dia akan melompat ke kita. Amin. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan
dari hari ke hari. Amin. Dan Bapak Ibu tidak bisa duduk diam. Bapak Ibu harus mencari melalui apa? Melalui doa. Jadi ketika klien saya bilang, Pak, Bang, kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Lalu saya sudah ingatkan tadi seorang artis bilang, saya hanya bisa berdoa dan berharap kepada mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa saja ogah-ogah, kalau berdoa saja terasa menjadi beban, bagaimana Bapak Ibu bisa punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan? Amin. Bapak Ibu renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini, supaya Bapak Ibu menjadi pribadi yang kuat. Amin. Saya tidak katakan Bapak Ibu bukan menjadi pribadi yang cengeng, tidaklah. Tapi supaya Bapak Ibu menjadi pribadi yang kuat. Kalaupun kebutuhanku tidak ada Tuhan, kalaupun keinginanku tidak terpenuhi Tuhan, kalaupun aku tidak makmur Tuhan, aku tetap bersorak-sorak. Tuhan akan menguatkan kakiku. Amin. Kalau sudah sampai tingkat seperti Habakuk, benar yang dibilang salah seorang hamba Tuhan, saya tidak ada rasa takut lagi. Kalau saat ini kita masih punya rasa takut, berarti koreksi, introspeksi. Oh, ternyata aku belum punya penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi yang saat ini, Bapak Ibu memilih untuk hadir. Mau sampai kapan Bapak Ibu? Bapak Ibu juga kerja. Kerja banyak resikonya. Kalau datang ke rumah Tuhan, resikonya hanya satu Bapak Ibu. Kalau kita berdekatan, kalau kita bicara tidak pakai masker, tapi kalau semua kita jaga, saya rasa tidak ada yang salah. Saya juga bekerja tiap hari Bapak Ibu. Saya bertemu dengan orang lain yang saya tidak tahu bagaimana dia menjaga kesehatan. Saya tidak tahu. Saya juga keluar makan siang ke tempat lain. Masakan kalau ke gereja saya tidak. Kita belajar untuk introspeksi diri sendiri. Kita belajar evaluasi diri sendiri. Kalau buat yang lain saja kita lakukan, kenapa buat Tuhan tidak? Jangan Bapak Ibu bilang saya lebih rohani dari Bapak dan Ibu, enggak sama sekali. Tapi saya mau untuk evaluasi diri saya sendiri. Saya mau introspeksi diri saya sendiri. Kalau Tuhan saja yang memberi saya pekerjaan, saya datang untuk ke kantor. Saya seperti biasa pagi-pagi, padahal di kantor juga dilarang operasi Bapak Ibu. Tapi karena tanggung jawab saya di kantor, saya datang pagi-pagi ke kantor seperti biasa, pakai semua pelindung kesehatan, lalu berinteraksi dengan banyak orang di kantor, berinteraksi dengan klien, pergi makan siang ketemu orang lain. Saya pakai sendok yang saya tidak tahu sendoknya dipakai oleh siapa. Saya duduk di meja yang saya tidak tahu meja yang diduduki oleh siapa. Apakah saya harus takut terus? Lalu mau sampai kapan saya hidup seperti itu? Amin. Sekali lagi, kalau saya boleh sehat, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mengambil keputusan untuk datang dari rumah masing-masing ke rumah Tuhan, biarlah berkat Tuhan datang sama Bapak dan Ibu. Amin. Sekali lagi saya ingin sampaikan, mari buka firman Tuhan yang tadi. Kita renungkan baik-baik, kita baca, kita hafal. Menghadapi situasi yang tidak semakin baik, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi Bapak dan Ibu. Saya baca Bapak Ibu boleh dengar dan hayati dengan baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam nama Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, firman Tuhan itu kita hafal baik-baik. Lalu ketika ada anggota keluarga kita mengeluh karena kekurangan satu dan lain hal, kita berkatakan firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak. Oh, kalau sampai kita semua tidak hanya hafal Bapak Ibu, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk menghafal saja, no. Tapi hayati firman Tuhan yang berkuasa. Satu tahun ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Minggu depan pun kita tidak tahu apakah kita bisa berbakti di sini. Tidak tahu. Tapi yang kita tahu, apapun yang terjadi, aku tetap ingin bersorak-sorak dan beria-ria dan tidak ada. Tapi ketika Bapak Ibu berani mengatakan iman seperti Habakuk, mari introspeksi pikiran, introspeksi perkataan, introspeksi perasaan, introspeksi perbuatan. Adakah semuanya mencerminkan kita bergantung sama Tuhan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu hanya sekedar omong kosong. Tapi biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pagi menjelang siang hari ini boleh membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Menyadari bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Jangan sekali-kali meragukan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Habakuk ayat yang pertama betul, diawali dengan keluhan. Bapak Ibu juga mengeluh, tapi diakhiri dengan kepercayaan. Bapak Ibu jangan berhenti hanya mengeluh, tapi mari mengakhirinya dengan kepercayaan. Amin. Amin. Dan itu sulit, tidak ada yang mudah. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, yang sulit dibuat menjadi mudah, karena kekuatan Tuhan jauh melebihi apapun. Amin. Puji Tuhan bagi semua Bapak dan Ibu yang hadir di pagi menjelang siang hari ini. Saya percaya kita semua akan bersemangat melayani Tuhan yang hidup. Amin. Melayani Tuhan yang punya kehidupan dan hidup kita sendiri. Amin. Serahkan dirimu kepada Tuhan, penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Berbaktilah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kau layani adalah bukan Tuhan yang sembarang, tapi Dialah yang mempunyai hidup dan kehidupan, Raja segala raja. Sekali-kali Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada-Nya. Apa yang tidak lihat dengan matamu, apa yang tidak pernah didengar dengan telingamu, itulah yang disediakan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang punya hidup dan kehidupan, Allah yang punya hidup kami semua. Engkaulah Tuhan yang memberi kami kesempatan, dan biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, oleh kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah Engkau perdengarkan. Kiranya Roh-Mu yang Kudus menolong kami, supaya sama seperti Habakuk berkata, bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang
tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalang dari kurungan, tidak ada lembu sapi di kandang. Kami tetap bersorak-sorak kepadamu, kami tetap beria-ria kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah kami yang memberi kami kekuatan menghadapi hari-hari yang Engkau anugerahkan, supaya di sisa hidup kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan hidup dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Perbuatlah apa yang menurut Tuhan baik bagi kami, supaya kami selalu mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.